Kalau kita kada maitikatkan demikian, kita kada beriman. Nah, kita kada beriman, kita kada tergolong ashabul yamin. Seluruh perbuatan yang kita lihat, kita dengar di alam semesta ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tauhid af'al ngarannya. Itu wajib kita maitikatkan itu di dalam hati. Nah, af'al ini, perbuatan ini asarus sifat, bekas sifat. Perbuatan itu adalah buahnya sifat. Dari sifat timbul af'al. Kita melihat tukang begitu pandai membangun sebuah bangunan, itu af'al tukang pada zahirnya. Nah, kehebatan tukang maulah bangunan itu tentu bekas daripada ilmu yang ada dalam dirinya. Ilmu sifat. Ilmu sifat. Jadi karena adanya sifat ilmu dalam diri si tukang ini, timbullah perbuatan membuat gedung, membuat rumah yang bagus. Nah, jadi af'al itu adalah keluarnya di sifat. Berkata pengarang Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Yang artinya tidak ada daripada nafas, tidak ada daripada nafas yang kamu tampakkan, yang kamu zahirkan, yang kamu keluarkan, melainkan bagi napas itu ada takdir pada engkau yang Allah lalukan. Itulah arti daripada hikmah yang ke-22 ini. Yang maksudnya adalah inna anfasaka wa anfasa ghairik qad ammahal qadar. Sesungguhnya napas-napas engkau dan napas-napas selain engkau sungguh telah meliputi akan dia oleh takdir. Jadi seluruh napas-napas kita ini dan napas-napas orang lain itu semuanya tidak lepas dari takdir Allah. Walaupun satu napas, tidak ada yang keluar daripada takdir Allah. Wala yasduru minka wa min ghairik illa ma sabaqa bihi ilmuhu wa qada'uhu subhanahu. Dan tidaklah timbul napas engkau, dan tidaklah timbul itu napas daripada engkau dan dari selain engkau, melainkan yang telah terdahulu dengannya pengetahuan dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seluruh napas kita ini dan napas orang-orang lainnya itu sudah dahulu kala diketahui oleh Allah dan sudah dahulu kala ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Falazimaka an tardha biqada'ihi wa qadarihi, maka wajiblah engkau bahwa ridha dengan keputusan Allah dan takdir Allah itu. Wajiblah engkau ridha dengan apa-apa yang ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Wa hakikatur ridha an la ta'tarida 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bermula hakikat ridha itu adalah bahwa engkau tidak mengiktirat, bahwa engkau tidak membahas, bahwa engkau tidak menentang apalagi marah atas Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para muhibbin rahimakumullah, orang yang marah kepada Allah berarti adalah orang yang tidak ridha dengan Allah. Bisakah manusia, bisakah kita ini marah kepada Allah? Allah di akhirat nanti akan menanyakan kepada kita, wahai Fulan bin Fulan, engkau pada hari anu, jam anu, kenapa marah kepadaku? Wahai Fulan bin Fulan, engkau pada hari anu, tanggal anu, jam sekian, kenapa engkau mencela, mencaci makiku? Seorang hamba ini bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, aku tidak pernah marah kepadamu. Aku tidak pernah mencaci makimu. Kata Allah, tidak. Kau pernah marah kepadaku. Kapan kau marah kepadaku? Di waktu kau marah kepada hambaku. Kapan kau itu marah kepadaku? Di waktu kau marah kepada hamba-hambaku. Kapan kau mencaci maki aku? Ketika engkau mencaci maki hamba-hambaku. Nah, para muhibbin rahimakumullah, berarti kalau kita ini benci kepada hamba, kepada makhluk Allah, sama dengan benci kepada Allah. Kalau kita mencaci maki hamba Allah, makhluk Allah, pada hakikatnya kita mencaci maki Allah. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbud dahra fa innallahu wad dahru. Jangan kau mencaci maki terhadap masa. Jangan engkau mencaci maki keadaan-keadaan. Sesungguhnya Allah itulah yang mencipta keadaan-keadaan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana dalam hadis disebutkan, Allah bersabda, Allah berfirman kepada hambanya, "Ya Tuhan, wahai Fulan, ini di akhirat, aku sakit, engkau tidak menjenguk aku. Wahai Fulan, aku lapar, engkau tidak memberi makan kepadaku." Ujar si hamba, ya Allah, bagaimana engkau itu bisa sakit? Engkau Tuhan. Kata Allah, hambaku itu sakit, tapi kau tidak membisuknya. Seseorang yang sakit itu adalah orang yang dikehendaki Allah sakit. Nah, kalau kita tidak membisuk dia, sama dengan tidak membisuk Allah. Kada mailangi Allah. Aku kelaparan, ya Tuhan, engkau kada memberi makani aku. Jadi kita, ya Allah, engkau Tuhan, mana mungkin lapar. Hambaku lapar, engkau tidak memberi makan dia. Nah, lapar itu adalah ciptaan Allah. Orang yang lapar, orang yang dikehendaki Allah. Kalau kita kada memberi makan kepada mereka, sama tidak memberi makan kepada Allah. Nah, jadi sangkut pautnya dengan yang kita baca ini adalah bahwa kita wajib ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap napas kita dan napas selain kita itu pasti ada takdir yang meliputinya. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan segala perbuatan kamu. Itu Al-Quran. Bila mana kita belajar tauhid sifat 20 umpamanya, atau yang lebih tinggi daripada itu, kita mengenal tauhid af'al. Nah, kita mengenal tauhid af'al. Arti tauhid af'al itu apa? Mengesahkan perbuatan-perbuatan. Maksud mengesahkan perbuatan-perbuatan itu apa? Mengitikadkan di dalam hati bahwa tidak ada perbuatan dalam alam semesta ini melainkan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tauhid af'al. Kita wajib mengitikadkan di dalam hati kita bahwa
apa-apa yang berbuat pada alam semesta ini itu adalah perbuatan Allah. Kalau kita kada mengiktikadkan demikian, kita kada beriman. Nah, kita kada beriman, kita kada tergolong ashabul yamin. Seluruh perbuatan yang kita lihat, kita dengar di alam semesta ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tauhid af'al ngarannya. Itu wajib kita mengiktikadkan itu di dalam hati. Nah, af'al ini, perbuatan ini asarus sifat, bekas sifat. Perbuatan itu adalah buahnya sifat. Dari sifat timbul af'al. Kita melihat tukang begitu pandai membangun sebuah bangunan, itu af'al tukang pada zahirnya. Nah, kehebatan tukang maulah bangunan itu tentu bekas daripada ilmu yang ada dalam dirinya. Ilmu sifat. Ilmu sifat. Jadi karena adanya sifat ilmu dalam diri si tukang ini, timbullah perbuatan membuat gedung, membuat rumah yang bagus. Nah, jadi af'al itu adalah keluarnya di sifat. Nah, kita kembali bahwa seluruh perbuatan ini adalah perbuatan Allah. Seluruh perbuatan adalah perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah itu, fi'il Allah itu bekas dari sifat Allah. Bekas dari sifat Allah. Dan sifat Allah itu banyak. Sifat Allah banyak. Tetapi kesimpulan dari banyaknya sifat Allah itu dibagi dua. Ada sifat Allah yang dinamakan Al-Jamal, ada sifat Allah yang dinamakan Al-Jalal. Al-Jamal ini artinya keindahan, keelokan. Seperti apa sifat-sifat yang dalam kelompok Al-Jamal ini? Sifat pengasih, penyayang, pecinta, pemelihara, pemberi, pemaaf, pengampun. Itu sifat-sifat keindahan, keelokan. Yang kedua dinamakan sifat Al-Jalal, sifat kebesaran. Dalam kelompok sifat kebesaran ini, Allah itu maha menyiksa, Allah itu maha memudaratkan, Allah itu maha menggagahi, Allah itu maha perkasa. Nah, ini kelompok sifat Al-Jalal. Jadi seluruh perbuatan-perbuatan yang ada kita lihat ini, itu kada lepas daripada antara dua. Bisa Al-Jalal, bisa Al-Jamal.